Karena senang sekali sebenarnya para politisi dengan posisi kalau Anda menyuarakan menjatuhkan misalnya Jokowi, para politisi akan senang sekali. Banyak yang akan menyambut itu. Bagi saya adalah istana tidak menanggapi sesuatu secara proper karena kemudian memang tingkat demokrasi, bayangan kita soal kebebasan berekspresi itu belakangan memang mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar di masa Covid. Yang kedua, saya percaya sebenarnya bahwa ini lagi-lagi bukan hanya sekedar soalan Covid. Ini bukan hanya sekedar soalan Covid. Soalan Covid hanyalah satu di antara sekian banyak persoalan. Jadi ada persoalan soal pemberantasan korupsi, ada persoalan soal pembunuhan KPK, ada persoalan soal autocratic legalism tadi, ada sekian banyak persoalan oligarki dan lain-lain sebagainya. Dan memaknai itu kan tidak bisa dengan single pintu masuk, ya single pintu masuk bahwa seakan-akan COVID adalah penyebab dari segalanya itu, karena problemnya ini sebenarnya begitu banyak. Yang ketiga, saya mau bilang bahwa biar bagaimanapun, saya mengingatkan saja bahwa salah satu tingkat keberhasilan oligarki yang akan kita lawan itu, yang akan teman-teman mencoba melawan itu adalah kemampuan dia untuk memecah masyarakat sipil. Siapa yang bilang itu? Fedi Hadis. Silahkan Anda baca. Ketika Fedi Hadis mengatakan bahwa ya salah satu kapasitas kemampuan oligarki itu adalah ketika dia memecah masyarakat sipil. Sehingga agenda masyarakat sipil itu seringkali tidak tunggal. Agenda ketika ingin melawan kekuasaan itu seringkali tidak tunggal. Ya. Berbeda dengan Soeharto. Karena kemudian di zaman Soeharto relatif itu bisa bersatu. Bahkan kemudian kalau kita baca Fedi Hadis, ya ada masa keemasan di mana ketika antara Mei 98 sampai Agustus 98, oligarki itu carut marut, kocar kacir. Ya. Tapi kemudian Agustus sudah mengalami konsolidasi dan akhirnya menguat sampai sekarang. Nah, apa yang saya mau bilang, tantangan menjadi berlipat ganda. Tantangan menjadi berlipat ganda kenapa? Karena Anda mau melakukan revolusi, Anda mau melakukan reformasi, Anda mau melakukan tindakan perubahan, Anda mau menyalurkan aspirasi untuk menuntut presiden turun, dan lain-lain sebagainya, itu biasanya tidak single faktor untuk bisa mencapai itu. Ada begitu banyak faktor. Jadi faktor masyarakat sipilnya harus kuat itu pasti, faktor dukungan dalam kasus 98 misalnya, dukungan marinir itu relatif membantu, faktor dukungan ketidakpercayaan pada Soeharto itu meninggi, ya, mundurnya 14 menteri itu sangat membantu. Nah, saya tidak tahu sebagaimana analisis teman-teman sekalian terhadap faktor-faktor itu sekarang kalau mau dipakai. Sejauh mana faktor-faktor itu bisa menggenapi apa yang ingin dibahasakan oleh teman-teman sekalian, untuk misalnya mengatakan mundur, tiba-tiba mengatakan apa-apa dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keempat, saya mau memberikan catatan begini. Mungkin saatnya juga kita mulai berpikir pada agenda reformasi konstitusi. Ada sebenarnya tantangan yang sangat besar dekat-dekat ini, dan agenda itu masih agenda samar-samar, tapi kelihatannya akan membuncah ya ketika mulai dibicarakannya sebentar lagi akan amandemen. Dan amandemen ini saya ingin menjuluki bahwa bisa jadi menjadi kotak Pandora, ya, sekali dibuka itu bisa mengundang begitu banyak setan-setan untuk masuk ke sana, bermunculanlah setan-setan. Agenda amandemen misalnya yang mulai didorong nih dan mulai bergulir terus, itu termasuk misalnya soal periodisasi jabatan presiden, ada perpanjangan masa presiden, termasuk begitu banyak sebenarnya yang tidak pas. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana teman-teman juga tidak hanya berhenti pada titik mundur, jatuhkan, atau kemudian bicara soal perbuatan tercela, tapi juga mengawal geliat para politisi di balik amandemen ini.
Karena senang sekali sebenarnya para politisi dengan posisi kalau Anda menyuarakan menjatuhkan misalnya Jokowi, para politisi akan senang sekali. Banyak yang akan menyambut itu, karena kemudian membuka kesempatan untuk melakukan apa, bahkan bukan sekedar bisa melakukan sesuatu, bisa menjadi alat jual kepentingan, jual beli kepentingan, ya. Menawarkan sesuatu yang harus dibeli dengan harga tertentu dan lain-lain sebagainya. Jadi barangkali isu amandemen ini juga menarik untuk kita perhatikan, ya, selain isu-isu yang tadi dibicarakan. Dan yang terakhir saya mau bilang bahwa kalau kita bicara soal pemerintahan Jokowi, memang sudah sekian lama sebenarnya saya ingatkan. Saya ingat berkali-kali misalnya di ILC saya sudah bicara soal bahayanya kutukan periode kedua, kan. The curse of second term. Kalau kita baca misalnya the curse of second term di pemerintahan Amerika, hampir semua presiden di second period itu mengalami kegagalan. Tidak ada yang tidak. Hampir semua, 94 atau 95% itu mengalami kegagalan. Itu bisa dilihat dari jumlah dukungan terhadap partai penyokong presiden itu pasti anjlok. Ya. Termasuk, kalau kita akui termasuk Obama. Ya, di second period itu dia mengalami. Nah, apa problem di second period? Saya sudah sampaikan sekian lama itu, biasanya ada kejadian khusus, ya, dan itu akhirnya dianggap sebagai itu yang disebut curse-nya terhadap second period itu. Dan tapi yang kedua adalah terfragmentasinya dukungan politik. Dan itu sebenarnya terbahasakan dari berbagai baliho itu. Ya, sebenarnya memang wajar dalam tanda kutip, ya, 2-3 tahun sebelum pemilu, apalagi second period, pemerintahan sudah pecah. Dan disitulah kelirunya Jokowi ketika yang dia nikahi itu tetap adalah partai politik dan kepentingan politik. Dia paksa terus dirinya. Padahal menurut saya sebenarnya ada 2 kesempatan yang bisa dia lakukan. Yang dia lakukan adalah menikahi publik supaya menjaga stabilitas pemerintahannya, atau menikahi jangan masuk ke politiknya, tapi menikahi sistem pemerintahannya, atau pemerintahan secara vertikal. Harusnya yang dia kuatkan itu relasinya dengan pemerintahan daerah. Nah, tetapi saya melihat dua-dua tidak dilakukan. Bahkan ada pemerintahan daerah itu yang seakan-akan dianggap sebagai oposisi dan berhadapan-hadapan terus dengan presiden saat ini. Nah, saya ingin menarik di situ. Saya ingin mengatakan bahwa kita memaknai Presiden Jokowi itu di second period juga, ya, di mana memang the curse of second term-nya tinggi, fragmentasi dukungan politik sudah biasanya acak adut karena semua orang merasa akan mulai dari zero nih, 2024 akan dari zero, semua mulai memanaskan mesin. Kalau ada misalnya isu amandemen, isu periodisasi ketiga, jangan dibahasakan secara sederhana bahwa itu restu, bisa jadi itu menjadi tawaran politik, bisa jadi itu jualan politik, ada banyak kemungkinannya untuk dibahasakan itu. Nah, salah satu yang saya mau bilang adalah Jokowi kelihatannya terlambat menyadari, ya, kelihatan terlambat menyadari ketika second period ini dia sudah masuk pada ruang, saya ingin mengatakan perangkap periode kedua, dan kutukan periode kedua itu kemudian sudah mulai terkena ke dia. Jadi ya menteri-menteri pun sudah mulai mengalami kesetiaan ganda, ya, menteri-menteri mengalami kesetiaan ganda, partai-partai mengalami kesetiaan ganda. Tentu mereka akan mulai bicara soal menyokong pimpinan-pimpinan partainya dibanding kemudian berbicara menyokong presiden. Dan itu sebenarnya yang terjadi sekarang. Jadi pada satu sisi ini saat-saat rapuhnya presiden, dan bayangan saya sebagai presiden harusnya dia mengambil posisi ini untuk segera membalik kerapuhan dukungan politik, kerapuhan relasi dengan pemerintahan daerah secara vertikal, pemerintahan secara vertikal, dan kerapuhan relasi dia dengan publik. Luar biasa ya.